Salam sepak bola ya, kita bahas beberapa match dari Serie A di Juve yang kembali bermain imbang dengan Torino ya, 1-1. Dan kembali kalau gue bilang Juve ini bermainnya lebih banyak otot daripada otak ya. Dan di sini di sini gue bisa kasih gambaran lah betapa Allegri ini merupakan pelatih yang biasa aja. Ya, kembali kita melihat waktu dia menunggangi Milan ya. Ketika itu kan Milan di musim 2012-2013, ketika itu kan udah pada pindah semua tuh, kayak Ibra, Thiago Silva segala macam. Tinggal sisa-sisa. Allegri pun nggak bisa berbuat banyak dan hanya bisa mengantarkan Milan ketika itu di rank 3 kan. Selisih poinnya jauh banget. Dan di musim ini kemungkinan besar akan terulang lagi dengan yang sama, dengan dia menunggangi Juventus. Kenapa? Karena Juventus ini skuadnya ya biasa aja, nggak punya gelandang yang memadai, nggak punya sisi wingback yang memadai, jadi bermain ala kadarnya. Dan ujung-ujungnya ya akhir musim Allegri ini nggak akan diperpanjang. Lalu kita ke Italia lagi, ada Milan bermain imbang 2-2 lawan Salernitana ya, ini rank klub papan bawah. Dan di sini gue melihat bahwa sebetulnya Milan ini kan juga sama, lebih banyak mengandalkan otot daripada otak dari sisi permainannya. Dan ketemu tim yang bermain lebih bertahan ngelawan Salernitana ini, Milan ini nggak akan bisa juga menembus pertahanannya kayak gini ya, walaupun mereka masih punya Ribery ya tim ini. Cuman dari sisi finish kita melihat bahwa ya pemain kayak Giroud, kayak si Rafael Leao itu kan, Giroud oke lah, cuman lu kan kayak bisa mengharapkan Giroud ini bermain fantastis 90 menit. Yang kita lihat dari Giroud adalah kita butuh gol-golnya Giroud ini pun terjadi ketika ada supply dari lini kedua. Dan di pertandingan ini supply dari lini keduanya pun nggak bisa berbuat banyak juga. Brahim Diaz pun juga kita lihat kualitasnya so-so juga. Lalu si Rafael Leao ini kayak ya, gue bingung kalau misalkan pemain kayak gini lu bilang bagus ya. Kenapa? Karena pemain ini lebih banyak dribble, mengandalkan speednya, finishingnya berantakan. Dan sekarang Milan ini cuman unggul 2 poin dari Inter masih ketinggalan 2 pertandingan. Jadi minimal Inter malam ini menang aja lawan Sassuolo ya, Inter udah mimpin klasemen lagi. Lalu ada Madrid menang 3-0 lawan Alaves ya. Benzema comeback ya. Kuncinya kalau gue bilang di match ini ya, kembalinya Benzema ini menjadi salah satu parameter Madrid juga, di samping lawannya memang lemah, dapat 3 gol juga lawan Alaves. Lalu ada IPL ada Arsenal menang 2-1 lawan Brentford ya, kembali harus bersusah payah juga melawan Brentford. Lalu ada Liverpool bantai Norwich. Sebetulnya Liverpool ini Klopp lagi mencoba ya dengan permainan Salah, Mane dan Luis Diaz, di mana Salah lebih berperan sebagai ujung tombak, Mane dan Luis Diaz lebih melayani ya. Cuman di sini kalau gue bilang masih belum terbiasa lah, terutama sih dengan trio ini, karena Luis Diaz ini kan masih baru ya, jadi perlu adaptasi lah. Dan ya yang serunya City kalah 3-2 lawan Tottenham. Dan selisih poinnya, kalau Liverpool di pertandingan tunda nanti menang, selisihnya cuma beda 3 angka, dan ini akan menarik hingga akhir musim. Nah, City kenapa bisa kalah? Ya, sekali gue bilang City ini perlu kalah, cuman momennya lagi nggak pas juga. Kenapa? Karena Liverpool lagi bagus, sedangkan City ini menurun kalau gue bilang. Menurun dalam artian mereka kelelahan kemarin tuh waktu ngelawan Sporting mereka kan bermainnya cukup beringas ya. Ketemu Tottenhamnya Conte ini kan lebih banyak otot, mengandalkan otot, passingnya. Jadi para pemain City, terutama kayak Kevin De Bruyne ini di pertandingan ini benar-benar diisolir. Jadi permainan umpan passingnya yang biasa kita lihat nggak kelihatan juga.
Jadi otomatis lebih banyak mengandalkan dari Gundogan juga. Joao Cancelo lagi underperform. Dan di sini kita bisa melihat kelasnya Kane ya. Dia nggak butuh banyak peluang untuk bisa cetak gol, dan di sini Kane ingin menunjukkan juga, apalagi lawannya City kan, klub yang pengen dia juga. Dia tunjukkan bahwa ya, gue pas kok main di City, gue nggak butuh banyak peluang. Dan kita lihat kalau di golnya Kane itu nggak dianulir, City bisa kalah 4-2. Nah inilah membedakan antara tim yang memiliki striker murni dengan tim yang nggak punya striker seperti itu. Jadi ketika momen-momen krusial inilah yang hanya bisa dipecahkan oleh seorang striker, karena striker ini kan shootingannya lebih akurat ya, body balance juga lebih bagus ketimbang lo memasang false 9, kecuali false 9 lo kayak di Barca waktu itu ada Messi. Lalu Chelsea cuma menang 1-0 lawan Crystal Palace ya. Chelsea kembali bermain 3-4-3 ya. Gue kalau nonton Chelsea ya main 3-4-3 ya luar biasa ngantuknya juga, karena ya betul-betul Chelsea ini udah kebaca. Dan kepala batunya Tuchel ya, kepala batunya Tuchel ini kalau gue bilang ini bisa jadi strategi bumerang juga. Kenapa? Karena lu lawan Crystal Palace, tim papan bawah, lu udah kesulitan. Beruntung kalau gue bilang lu bisa cetak 1 gol juga ini. Oke, sekian dulu.